Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, kawan-kawan. Kali ini saya akan mengupas permasalahan gagal bayar di pinjaman online bisa di auto debit atau diambil uang yang ada di rekening kita. Mau tahu seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali ya dengan channel ini. Channel yang tetap membersamai kalian, mengupas tuntas terkait permasalahan penagihan dan hal-hal lain. Masalah di pinjaman online yang banyak sekali kalian pertanyakan. Ya silakan kalian mampir di channel ini, lihat-lihat video-videonya. Ada 550 lebih video yang sudah saya upload dan siap untuk Anda nikmati sekaligus untuk menambah wawasan kalian semua. Kali ini seperti yang saya tadi paparkan di depan video, diulas ya bahwa saya akan membawakan materi yaitu Anda yang gagal bayar di pinjaman online, waspada karena bisa rekening Anda yang saat ini ada di debit atau diambil uangnya oleh pihak dari pinjaman online. Kok bisa? Kok bisa melakukan seperti itu? Nah, makanya simak videonya. Biar kalian paham, biar kalian juga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan selama ini terkait masalah di debit uang yang ada di rekening Anda oleh pinjaman online gara-gara Anda gagal bayar. Yuk, sama-sama tanpa buang waktu kita lihat videonya. Nah, kawan-kawan, ini adalah salah satu yang akan saya perlihatkan ke kalian, biar kalian paham ya, terkait masalah di debit otomatis atau diambil uang yang ada di rekening Anda secara otomatis ketika Anda menunggak atau gagal bayar di salah satu pinjaman online legal. Nah, ini saya akan bacakan, sekaligus saya tampilkan, biar kalian juga paham. Ya, nasabah yang terhormat Rupiah Cepat. Nah, ini berarti dari Rupiah Cepat ya kawan-kawan. Kami infokan kepada Anda bahwa sistem aplikasi Rupiah Cepat mempunyai fitur auto direct atau auto debit. Fitur ini mengaktifkan opsi pembayaran langsung memotong saldo rekening Anda yang tercantum atau dicantumkan di dalam aplikasi. Untuk menghindari dampak dari resiko dan konsekuensi tersebut, maka saya menghimbau Anda untuk konfirmasikan dengan staf kami untuk meminta keringanan pengembalian dananya. Keringanan bayar pokoknya saja sudah tidak akan berlaku lagi dalam beberapa hari ke depan. Manfaatkan kebijakan program keringanan ini selama masih berlaku. Terima kasih. Nah, ya. Kalian ngelihat kan? Jadi dia memberitahukan bahwa di aplikasi ini, di aplikasi legal ini, bisa atau mereka dapat menggunakan fitur auto direct atau auto debit. Fitur ini diaktifkan ya untuk pembayaran langsung memotong saldo yang ada di rekening Anda. Jadi saldo Anda nih saat ini yang ada di BCA, ada di BNI, atau ada di BRI, atau dimanapun bank, itu bisa terpotong otomatis ketika Anda gagal bayar di pinjaman online. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu ke kalian semua ya, biar kalian itu lurus ya, ketakutannya tidak ada. Jadi begini kawan, tidak ada satupun namanya pinjaman online itu mau legal sekalipun ya. Ya kalau ilegal kita nggak usah bilang ya. Mau legal sekalipun, itu pinjaman online yang berizin dari OJK, yang terdaftar di OJK, mereka tidak akan pernah bisa untuk melakukan pemotongan saldo yang ada di rekening kalian. Tidak punya kewenangan bank untuk melakukan itu. Tidak ada kawan. Jadi ketakutan-ketakutan Anda itu setelah melihat video saya ini, please ya, buang jauh-jauh. Jadi sekali lagi tidak ada ya. Kenapa? Kok tidak ada? Kenapa mereka bilang bahwa mereka bisa melakukan tersebut auto direct atau auto debit? Bohong, itu ngarang. Auto direct apa? Pala lu direct. Pala lu direct ya, direct ngebohong. Langsung ngebohong, direct ya, langsung ngebohong. Auto debit, auto ngebohong, bukan auto debit, auto ngebohong. Jadi begini kawan, kalau kita lihat kalimat demi kalimat yang mereka sajikan di dalam pesan WhatsApp ini, mereka bilang bahwa ini auto direct atau auto debit. Jadi mereka ingin mengedepankan kalimat-kalimat yang asing bagi nasabah. Kalimat-kalimat yang mungkin jarang didengar oleh nasabah. Auto debit sering didengar ya, tapi auto direct gitu. Jadi kalau nasabah terlalu ketakutannya berlebih,
melihat pesan WhatsApp seperti ini, wah tuh auto direct, waduh jangan-jangan uang di rekening gua amblas nih, habis nih untuk bayar. Uang ada 5 juta, tagihan ada 4.700.000, waduh ngeri nih. Itu pasti udah stres ya. Udah stres pasti ya. Jadi teman-teman, kalau kalian menghadapi hal semacam ini ya please ya, senyumin aja. Nggak usah dibikin kaku ya. Biarkan yang kaku pikiran, yang kaku segala-galanya itu biarkan mereka, bukan kita. Biarin mereka berbuat konyol seperti ini, biarin aja. Namanya kolektor, debt collector. Dengan berbagai cara apapun akan mereka tempuh, akan mereka lakukan, karena hidup mereka hanyalah dari pembayaran kalian. Kalian bayar angsuran, artinya mereka bertahan secara pekerjaan, tidak dipecat. Mereka juga bertahan hidup karena mereka mendapatkan gaji, insentif, ataupun pembayaran dari pihak perusahaan yang mengorder pekerjaan penagihan tersebut. Terlepas atau berstatus karyawan tetap di perusahaan pinjol itu atau mereka sebagai pihak ketiga, semuanya sama membutuhkan pembayaran Anda. Makanya kalau misalnya mereka pesan WhatsApp, pesan SMS atau apapun ya berjenis pesan memperingatkan kalian, selalu ujung-ujungnya bahwa bila Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, maka mohon untuk dikirim bukti bayarnya, di screenshot atau dikirim ke kami untuk menghindari penagihan berikutnya. Itu seperti itu bunyinya, karena mereka ujung-ujungnya butuh struk bayar. Kalau mereka struk bayarnya nggak ada, ataupun Anda tidak memberikan struk bayar ke mereka, mereka struk beneran. Kejang-kejang, struk. Gitu kawan, please. Hari gini harus kalian lebih melek lagi. Melek cara-cara penagihan yang dilakukan oleh para pinjaman online ini. Cara-cara mereka ya, seperti kita ketahui ya, mereka yang lagi sekarang ngetren, yang sekarang lagi booming terkait masalah penagihan ya, penarikan ya, bukan penagihan, sorry, penarikan unit oleh DC atau mata elang. Baru-baru ini ya, yang lagi rame nih, yang langsung Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan untuk menyisir para DC-DC penarik mobil di lapangan ini ya. Mereka akan melakukan cara-cara, mereka langsung menarik atau mengeksekusi dengan alasan bahwa mereka memiliki dasar Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Padahal ada keputusan MK yang baru, yang bila mana nasabah bersikukuh tidak mau memberikan unit tersebut, tidak mau memberikan mobil atau kendaraan yang mereka ingin tarik tersebut, mereka tidak bisa berbuat banyak walaupun mereka sudah punya namanya sertifikat fidusia atau akta fidusia ya, yang sudah mereka pegang, yang mereka bilang bahwa ini satu-satunya cara untuk kami menarik. Nggak bisa, harus melalui penetapan pengadilan. Nah itu kawan, sama halnya ketika DC-DC dari pinjol ini ingin melakukan penagihan, ingin menakut-nakuti Anda, berbagai cara akan mereka keluarkan, berbagai jurus akan mereka keluarkan. Gimana nih caranya? Membuat nasabah itu pada ketakutan, membuat nasabah itu jadi was-was, jadi cemas gitu. Ya, walaupun mereka melakukan berbagai cara, berbagai trik, berbagai intrik untuk membuat Anda takut, tapi kalau Anda sudah punya pondasi yang kuat, tentunya Anda akan lepas dari cara-cara dan gaya-gaya mereka. Come on kawan. Saatnya kita sudah ada di zona yang tidak takut menghadapi berbagai macam ancaman, teror, intimidasi, cara-cara mereka kekerasan secara verbal. Please, biarkan mereka menggonggong, kitanya tidak terpengaruh apapun. Karena mereka sebenarnya satu, menggantungkan nasib mereka ke Anda. Nasib mereka sebenarnya ada di kalian, di para nasabah debitur. Baik itu nasabah yang gagal bayar ataupun yang nasabah yang lancar. Nasabah yang lancar tentunya mereka tidak ada masalah ya. Karena mereka tidak akan mendapatkan order atau pekerjaan dari nasabah yang lancar. Ya, nasabah yang lancar ya cukup untuk DC-DC yang internal ya. Mereka akan menjaga nasabah supaya terus lancar. Nah, ini yang eksternal atau yang pihak ketiga itu kan pasti akan dikasih order atau dikasih job nasabah-nasabah yang tidak bayar. Nah, nasabah-nasabah tidak bayar itulah mereka menggantungkan hidup di data tersebut. Mereka menggantungkan perutnya, makannya, dapurnya hanya di nasabah-nasabah yang tidak bayar dan diupayakan untuk membayar. Ya itu ya. Jadi sekarang ya sok-sokan jago-jago di media sosial, di WhatsApp, di SMS, maki-maki nasabah. Mereka nggak mikir. Sebenarnya periuk nasi mereka itu hanya ada di nasabah ketika mereka bekerja menagih ya. Dan tidak ada mereka dapat duit, tidak ada mereka dapat gaji
gaji, tidak ada mereka dapat honor kalau tidak ada nasabah yang menunggak, nasabah yang gagal bayar. Makanya mereka sebenarnya harusnya berpikir dan memikir ulang lagi bahwa Anda lah sebenarnya penentu hidup mereka, bahwa Anda lah sebenarnya ya yang menentukan mereka makan atau tidak hanya di kalian. Ya. Paham ya sampai sini? Kalau kalian paham, sudah kiranya seperti biasa saya minta feedback kalian, minta saya tolong feedbacknya ya, tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Nah, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Itu afirmasi positif yang masuk ke dalam diri kalian. Ketika kalian mengucapkan, saya paham, saya mengerti, dan saya tidak takut. Itu menjadi gelombang di dalam diri kalian dan gelombang di dalam otak kalian. Sehingga ketika kalian mendapati hal semacam ini, wah, kayak gini nih, senyumin aja, cukup senyumin aja ya, karena semuanya tidak akan terjadi. Masalah utama di pinjaman online itu hanya urusannya perdata. Muaranya nanti ujung-ujungnya itu hanya perdata. Itu pun kalau kalian digugat. Kalau kalian nggak digugat, ya udah adem ayem aja. Kalian ngutang 3 juta, 4 juta, 5 juta, kalau kalian emang nggak bayar, nggak akan digugat. Kalau emang mereka nggak menggugat, sudahlah, akhiri semua ketakutanmu ya. Saya mengerti, saya paham, saya tidak takut. Itu gelombangnya luar biasa yang akan merubah mindset Anda. Bahwa Anda hanya akan kena slick ojek. Bahwa Anda hanya akan di blacklist, tidak bisa melakukan utangan atau pinjaman di pembiayaan, di perbankan, atau di mana-mana. Ya kawan, nggak usah takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Nah teman-teman, sudah paham ya? Kita tutup saja video kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya garis bawahi dan saya simpulkan bahwa tidak akan pernah ada pinjaman online manapun yang bisa, sekalipun legal ya, terdaftar dan berizin, sekalipun legal, tidak akan pernah bisa mendebet secara otomatis uang ataupun saldo yang ada di rekening Anda. Hanya untuk mereka debet untuk bayar angsuran Anda yang tertunggak. Enggak, itu bohong. Itu hanyalah akal-akalan mereka untuk menakut-nakuti Anda, untuk Anda membuat bayar ya. Untuk Anda menyekadakan Anda bayar, segera Anda bayar, itu aja, nggak ada, yang lainnya itu nggak ada. Tujuan mereka hanya itu, untuk bikin Anda cemas, bikin Anda takut, bikin Anda down, lalu mereka berharap bahwa Anda tuh akan berpikir ke depannya untuk tidak melakukan gagal bayar, karena uang di rekening Anda akan terpotong secara otomatis atau akan didebet oleh mereka. Oke? Ini adalah akal-akalan yang mereka buat ya. Sekali lagi, akal-akalan yang mereka buat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan dibuka setiap masalah-masalah yang menghimpit hidup kalian. Oke kawan-kawan, yang belum mendukung channel ini, mohon bantu disupport channel ini kawan, agar tetap berlangsung nih channel, agar tetap ada bersama kalian, memberikan pencerahan buat kalian semua. Silakan yang belum untuk di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Nah, kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Setiap ada video terbaru yang saya upload setiap hari, Anda akan langsung dapat pemberitahuan di handphone Anda seketika itu juga. Ya, Anda langsung nonton. Dan kawan-kawan, untuk yang merasa bahwa video ini bermanfaat, membangkitkan semangat kalian, tolonglah tularkan ya semangat tersebut dengan cara kalian share video ini ke berbagai media sosial kalian, ke Instagram, ke Facebook, atau media sosial lainnya. Mudah-mudahan ketika sampai yang sudah kalian share ini sampai ke orang yang bisa, orang tersebut ketika nonton video ini lalu usai nonton dan mereka langsung hijrah, mereka tobat, mereka benar-benar nggak melakukan lagi kesalahan yang sama dengan melakukan pinjaman online atau pinjaman riba lainnya, dan tobat karena nonton video ini. Insya Allah kawan, itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, kita tutup saja seperti biasa dengan istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Yuk kita istighfar, lalu lanjut dengan doa. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, kita beristighfar, mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Dosa melawan perintah Allah, perintah untuk menjauhi riba pinjaman online dan riba-riba lainnya, tapi masih kita kerjakan. Kita masih larut di dalamnya, malah kita terjerat sekarang dan terjerumus masuk ke dalam lingkaran setan dari riba pinjaman online ini. Kawan-kawan,
Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita benar-benar sungguh-sungguh untuk tobat, untuk tidak lagi terjerumus, untuk tidak lagi nyebur ke riba pinjaman online ini. Yuk kawan-kawan, kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah, yang sampai saat ini kami masih lalai mentaati perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjaman online ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Berikan kami kemudahan, kelancaran dalam mengais rezeki, berikhtiar untuk mencukupi keluarga kami ya Allah. Berikan juga kami dan temukan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah. Jauhkan kami dengan rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Sehatkan kami, sehat jiwa raga, sehat mental kami. Ikhlaskan kami ya Allah, ikhlaskan kami atas setiap masalah yang datang silih berganti, ancaman-ancaman akibat kami lalai masuk dalam jeratan riba pinjaman online ini. Sehatkan kami semua ya Allah, agar kami juga dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, usai saja ya kita bertemu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian benar-benar berubah menjadi tahu, menjadi berani, menjadi tidak takut. Terima kasih, stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.